Pemahaman ini bisa lewat guru. Ini datang kemari ngaji sama Syekh Fahmi, berguru, boleh. Yang paling cepat mendapatkan ilmu ya berguru. Tapi Allah mengajarkan ilmu tidak lewat berguru saja. Berguru sungguh-sungguh dapat ilmu, betul. Imam Syafi'i itu 7 tahun umurnya sudah hafal Quran 30 juz. Berguru, kalau enggak bagaimana dia mau baca Quran? Waktu itu Quran belum ada dijual. Toko kitab sumber ilmu belum berdiri. Nah, mau di mana beli Quran zaman itu coba? Dihafal. Dari mana Imam Syafi'i menghafal? Ya dari gurunya, betul? Betul? Umur 7 tahun hafal 30 juz. Umur 20 tahun beliau hafal hadis 600.000. Beliau orang Quraisy, ahli bahasa Arabnya dia orang Quraisy. Beliau itu dipelihara di Bani Huzail, Quraisy tinggi. Tiba-tiba ada orang sekarang bilang Imam Syafi'i bisa saja keliru karena Imam Syafi'i bukan Nabi Muhammad. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun, hafal hadis 600.000, ahli bahasa Arab lagi, beliau orang Quraisy. Walaupun begitu belum tentu dia benar, bisa saja dia salah. Apalagi kau 10 hadis saja salah baris. Banyak orang sekarang nggak sadar diri, merasa hebat macam kodok di bawah batok, dikembangkan dia badannya, udah hampir kena langit katanya, padahal batok. Ilmu bisa didapat dengan berguru. Paham? Sungguh-sungguh kamu ngaji 6 tahun, tamatkan sebanyak-banyaknya, minum ilmu di pesantren ini. Tetapi walaupun ilmu itu dipelajari, yang datang, yang jatuh ke hati kita itu hadiah dari Allah. Kalau semata-mata karena mengaji sama guru, sekolah sama guru, ilmu dapat, tentu 40 murid di pesantren ini dalam satu kelas diajar oleh guru yang sama, pakai kitab yang sama, 6 tahun kemudian tamat, ilmunya sama semua. Betul? Kenyataannya sama apa enggak? Karena ilmu itu diberi Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku beri ilmu kepada kamu melainkan sedikit sekali. Nah, itu tentang ruh, tentang ilmu. Mana ayat lain ada? Kata Allah ketika Nabi Adam alaihissalam diadu ilmunya dengan malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah sama malaikat, coba beritahu nama-nama ini semua, benda-benda ini apa namanya semua. Kalau memang betul kau merasa lebih hebat dari Nabi Adam, makhluk yang kuciptakan belakangan ini. Apa kata malaikat? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat bilang, tidak ada ilmu kami ya Allah kecuali yang kau ajarkan kepada kami saja. Jadi ilmu itu yang diletakkan Allah di hati kita. Meskipun kita belajar dari guru yang sama-sama mengaji dengan guru yang sama, dengan kitab yang sama, 10 orang kita jadi muridnya, tamat 10 itu tidak sama ilmunya, betul? Tapi memang harus belajar untuk mendapatkan ilmu itu. Yang paling mudah mendapatkan ilmu belajar. Kemudian doa malam, ya Allah berilah aku ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambah ilmuku ya Allah, rezekikan kepadaku kepahaman, sebab kepahaman itu hadiah Allah. Banyak orang berilmu nggak paham, dihafalannya aja kayak beo. Tapi ilmu fakih itu, fakih fiddin, fakih itu, orang yang fakih itu memang anugerah Allah yang paling mahal. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa, pokoknya dengar aja, udah saya jelaskan. Nanti nggak paham nggak apa-apa.
bukan berdosa orang nggak paham. Yang diwajibkan menuntut ilmunya, betul. Thalabul ilmi wajib, fardhatun ala kulli muslimin, wajib. Mendapatkan ilmu nggak wajib. 90 tahun ngaji bodoh terus nggak berdosa, betul. 10 tahun mengaji tiap hari bodoh terus sampai mati nggak berdosa. Yang berdosa yang nggak mau ngaji. Tapi tidak satu-satunya jalan. Ilmu bisa diberi Allah lewat takwa. Orang bertakwa, Allah beri ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu dan Allah akan memberimu ilmu dari ketakwaanmu itu. Orang-orang dulu ngajinya cuman hafal qul huwallahu inna a'tayna qul ya al-kafirun, enggak hafal Quran 30 juz, enggak hafal hadis-hadis, tapi yakinnya dengan Allah, takwanya pada Allah kandas. Enggak berani menjalankan, enggak berani melakukan larangan Allah, dan tidak berani meninggalkan perintah Allah. Takwanya bukan main. Allah beri ilmu yang tidak dapat sama orang lain. Satu hari dia mencuci sarung di sungai, tiba-tiba lepas sarungnya, anyut, nangis dia. Ya Allah, kalau anyut sarung satu-satunya bagaimana mau sholat Jumat, sholat 5 waktu, ya Allah. Balik sarungnya, balik kau, masya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, udah pulang. Nggak ada cerita-cerita sama orang, karena dia tahu pulangnya sarung itu Allah yang mulangkan, bukan dia. Coba kalau sekarang aku tadi nyuci sarung lepas, ku ginikan balik sarung tuh, kayak dia pula yang hebat, suntuluyu. Takwa, Allah beri kepahaman, Allah beri ilmu. Yang ketiga, beramal. Man amila bima alima warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia tahu, Allah akan wariskan ilmu yang lain yang sebelumnya dia nggak tahu. Hadis Sahih Ahmad. Orang tahajud 1 malam, 2 malam, 3 malam, 10 tahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak pernah tinggal tahajud. Dia dapat ilmu yang tidak didapat oleh orang lain. Apa ilmunya? Ternyata tubuh kita ini bisa diajak kompromi, bisa diajak janji-janjian. Mula-mula dia paksa dirinya sholat tahajud, malam-malam dia setel jam beker. Sekarang jam beker handphone, ya enggak? Dia setel jam 1 saya mau tahajud, jam 1 hidup handphonenya suara ayam berkuku, sampai berkeringat tuh ayam, dia nggak bangun. Besok dia coba lagi, bangun jam 1. Besoknya lagi jam 1 dia bangun, terus jam 1 bangun. Setahun nggak pernah tinggal tahajud jam 1. Satu hari dia pasang jam beker itu, rupanya baterainya habis. Pas jam 1 ayam tidak bangun, baterai HP mati. Apa yang terjadi? Pas jam 1 dia bangun, dia lihat, loh kok nggak hidup HP, mati habis baterai. Lihat jam 1 tepat, bangun dia sholat tahajud tanpa jam beker, dia bangun jam 1. Besoknya dia coba nggak usah pakai HP, jam 1 dia bangun, jam 1 dia bangun, jam 1 dia bangun, nggak pernah lagi perlu pakai HP. Setiap jam 1 malam dia bangun, mau tidur dia bilang, ya Allah aku mau tidur, bangunkan jam 1 malam, jam 1 dia bangun. Dia dapat ilmu bahwa ternyata tubuh kita ini bisa diajak janjian, bisa diajak kompromi. Ini seluruh sel tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dibentuk. Kalau kita jam 1 malam bangun tahajud, mula-mula ngantuk, 17 kali menguap. Tapi kemudian selain jam 1 dia akan bangun otomatis, dan dia tidak lagi ngantuk, nggak ada nguap-nguap, tenang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya terbentuk dalam tahajud setiap jam 1 malam. Orang barat menyebutnya biological clock.
biological clock, jam biologis. Jam biologis otomatis terbentuk. Kita menyebutnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu bisa didapat dengan beramal, ilmu bisa didapat dengan bertakwa, ilmu bisa didapat dengan mengaji. Bahkan ilmu bisa didapat dari binatang. Lihat binatang bisa dapat ilmu. Nggak percaya? Kami kecil dulu belajar kungfu. Kungfu itu rata-rata dari binatang. Silat harimau, bangau, ular, ya kan? Bangau begini, kalau ular begini. Oh, dari mana itu coba kalau nggak dari binatang? Betul? Ustadz Tengku main-main? Nggak main-main. Ada dalilnya di Quran? Ada dalilnya di Quran binatang mengajarkan ilmu? Ada. Di mana? Surah Al-Maidah. Ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, dibunuh, dia bingung gimana membuang mayatnya ini. Menurut riwayat 3 hari dipikulnya jenazah saudaranya itu, dan tidak busuk. Berarti orang soleh, tidak busuk jenazah. Qabil memikul saudaranya yang dibunuhnya itu 3 hari, nggak busuk mayatnya. Berarti orang soleh tidak busuk mayatnya. Dari mulai zaman Nabi Adam udah begitu. Saya pernah jengkel pindah Jakarta, saya dengar radio. Ustadznya bilang sedangkan Rasulullah dalam tanah busuk jasadnya, gemeter seluruh tubuh saya. Ini orang kalau di depan saya tampar ini orang. Langsung saya dengar, saya ambil telepon, belum ada HP waktu itu. Tanya jawab nomor sekian saya tulis terus saya ketik. Saya nomor 1 nanya, Pak Ustadz, saya bilang, tadi bilang semua jasad orang kalau dikubur busuk. Ya, termasuk jasad Rasulullah sekalipun. Benar. Jangan begitu Ustadz, banyak tubuh orang tidak busuk. Wah, itu sesat, ditolak sama bumi. Makjam, kok jadi Ustadz lah sontoloyo ini kan. Saya ambil Quran, saya bacakan Quran, kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman membuat Haikal Sulaiman, termasuk ada Masjidil Aqsa di situ, kira-kira 12 hektar. Beliau memerintahkan jin Islam dan jin kafir untuk membangun Masjidil Aqsa dan Haikal Nabi Sulaiman. Saya sudah ke sana beberapa kali. Itu batunya bukan batu bata, batunya batu gunung, batu putih. Batu putih ini kalau musim dingin di luar 17 derajat Celcius, di bawah 0, es di luar, di dalam hangat. Kalau di luar musim panas 50 derajat Celcius, di dalam sejuk. Itu kelebihan batu putih itu. Itu Masjidil Aqsa, Haikal Nabi Sulaiman itu terbuat dari batu putih. Besar batunya itu 2 kali 5 meter, 3 kali 7 meter besar-besarnya. Kuat kalian ngangkatnya itu. Jin yang kerja itu. Tiangnya itu batu gunung tuh diukir kayak pensil. 4 orang meluknya belum selesai kurasa. Saking besar. Macam mana mengukirnya itu kalau manusia? Mulus. Kalau kita kan dicor, betul nggak? Dicetak, dicor. Dia enggak, batu itu dipahat, halus. Jadi tiang masjid itu. Maka Nabi Sulaiman memegang tongkat beliau dan memperhatikan jin bekerja. Kemudian beliau wafat. Bersandarkan tongkat beliau, melihat jin kerja. Jin bingung. Ini Nabi Sulaiman gak tidur-tidur memperhatikan kita, berarti harus cepat siap ini. Dicepatkan, disiapkan tuh. Sampai selesai itu masjid, selesai Haikal Nabi Sulaiman dibangun, tongkat Nabi Sulaiman keropos dimakan rayap. Maka Nabi Sulaiman pun jatuh tersungkur karena tongkatnya keropos. Tongkat raja bukan kayu ubi. Tongkat raja kayu ubi. Tongkat raja kayu koka. Kalau di sini jati. Kerasnya bukan main. Bisa keropos dimakan rayap berapa lama? 2 jam. Berapa lama tongkat keropos dimakan rayap?
Dan Nabi Sulaiman nggak busuk-busuk, betul? Betul. Itu tanah tidak memakan jasad para anbiya. Hadisnya Hasan Soheh. Nah, ini kita harus tahu. Dan ternyata Qabil, anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya itu, diajari binatang, turun burung gagak 2 ekor berantem, pak ditengok sama Qabil, mati salah satu. Maka burung gagak ini membuat lubang dengan cakarnya, kemudian ditarik dengan cucuknya, kemudian mayat burung gagak yang satu itu ditanam. Aduh, kata Qabil, kalau tahu gini nggak perlulah mikul sampai 3 hari, ya enggak? Maka ditanamnya lah saudaranya itu di tanah. Siapa yang ngajari? Burung gagak. Jadi ilmu bisa dapat dari binatang. Bahkan Imam Ghazali mengatakan siapa paham 40 sifat binatang masuk surga. Paham ya, paham. Faqih. Ternyata binatang tuh banyak pelajaran yang bisa kita petik dari binatang. Ada binatang yang sangat kejam, bapak ibunya dimakannya, namanya komodo. Komodo itu kalau beranak 8 ekor 10 ekor tuh, kalau udah besar cari makan sendiri-sendiri. Kalau bapak ibunya mau mati, dia datang pulang, ziarah juga, dia lihat bapaknya. Bapaknya sakaratul maut, dia nonton gitu, sakaratul maut kau. Begitu bapaknya mati, langsung itu anaknya rame-rame menyerbu, memakan jasad bapaknya itu. Habis tinggal tulang dibakar. Ada binatang yang memakan bapak ibunya. Siapa? Komodo. Manusia berapa banyak yang kayak komodo? Bapaknya sakaratul maut, datang dari Jawa, datang dari Sulawesi, datang dari Papua, datang, kumpul semua. Lihat, ntar lagi mati. Di mana surat tanah nih? Di mana nih buku hitam mobil ini? Komodo ini anak. Disekolahkan setengah mati, harta bapaknya dimakannya. Ada binatang yang memakan anaknya, ikan badau. Ikan badau itu kalau beranak, ibunya menjaga di bawah tuh, merah, ribuan ekor tuh. Di bawah itu induknya yang betina. Yang jantan kalau dekat dikejar sama yang betina besar, yang jantan lebih kecil, dikejar, dipukul. Kenapa? Karena kalau bapaknya pulang pasti mau memakan anaknya. Tega dia makan anaknya. Maka laki-laki kalau memperkosa anaknya itu selalu dibilang bapak badau, memakan anaknya. Kita nggak boleh jadi ikan badau. Sebaliknya ada ikan laga tuh, yang kalau ikan cupang, ikan laga, ikan laga itu kalau bertelur, yang betina bertelur, yang laki-laki membuahi. Yang laki-laki, yang jantan mengeluarkan air maninya. Itu biasanya yang jantan tuh kalau keluar telurnya, yang betina disiramnya pakai air maninya, itu yang jantan jatuh tuh, lemas. Yang betina memakani telurnya, yang jantan langsung bangun, ikut memakani telur. Bedanya yang jantan telur itu dimakan di kulum, di mulutnya, sedangkan yang betina memang betul-betul dimakannya habis. Setelah selesai bertelur semua dibuahi, biasanya yang jantan memukul yang betina. Biasanya kami kalau menternakkan ikan itu, yang betina dibuang, dikeluarkan di tempat lain. Nggak boleh satu tempat, karena dia pasti akan memakan telur-telurnya sendiri dan memakan bayi-bayinya sendiri. Kemudian yang jantan membuat buih, udah ada buihnya memang. Itu telur-telur itu dilengketkan ke buih supaya kena udara. Kemudian nanti telur-telur itu akan menetas menjadi anak-anak ikan, ulat-ulat ikan, kemudian jadi ikan. Maka itu dijaga sama yang jantan sampai ikan-ikan itu dewasa. Jadi kalau ikan laga, ibunya yang makan anaknya. Kalau ikan badau, bapaknya yang makan anaknya. Kalau komodo, anak-anaknya yang makan bapak ibunya.
Ada satu lagi laba-laba, the black widow. Orang barat menyebutnya the black widow. Laba-laba itu disebut janda hitam, karena laba-laba itu kan warnanya hitam. Disebut the black widow, janda hitam. Kenapa disebut janda hitam? Cobalah lihat sarang laba-laba itu, mana ada sepasang di situ? Pernah? Mesti seekor aja, betul? Kenapa? Karena betinanya itu besar, jantannya kecil. Nanti kalau betinanya mau kawin, dia joget-joget. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol pakai daging anjing. Joget-joget tuh si janda hitam itu. Yang jantan dari sarang yang lain lihat udah joget-joget berarti mau kawin. Datang pelan, pelan, pelan. Takut yang jantan itu. Sebab ganas yang betina ini. Pelan, 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 pelan. Kalau terus joget-joget berarti sudah mau, maka kawin. Begitu kawin, langsung yang jantan itu dimakan sama yang betina. Dimatiin, dimakan. Maka disebut janda hitam, the black widow. Karena dia nggak pernah punya laki. Lakinya begitu siap kawin dia bunuh. Maka kalau ada perempuan yang membunuh lakinya, kayak Hakim Jamaluddin itu berarti perempuan itu laba-laba itu. Mudah-mudahan kita bisa paham ya. Kalau hafal kalian 40 sifat binatang masuk surga kalian. Kalau paham, tapi paham, hafal kayak bio aja nggak guna lah ya. Itulah ilmu, itu paham. Baik, saya ingin beritahu bahwa kepahaman itu bisa datang pelajaran dari binatang, bisa pelajaran itu datang bahkan dari setan, dari jin. Abu Hurairah jaga malam, ini hadis Bukhari, yang dijaga harta Baitul Mal. Tiba-tiba ada pencuri, malam-malam ada pencuri, ditangkap sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diikat. Kamu saya ikat, besok pagi saya adukan sama Nabi. Orang tuh nangis-nangis, lepaskanlah saya orang melarat, kasihanlah saya, anak saya miskin, istri saya lagi hamil, saya perlu makan. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, akhirnya orang ini dilepaskan. Besok ngadu sama Nabi, kata Nabi dia pembohong, nanti malam datang lagi. Maka Nabi menjaga lagi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga lagi itu makanan. Mau lama datang orang yang sama, ditangkap, diikat. Sekali ini kau nggak aku lepas, mau gua adukan sama Nabi, besok pagi kau diadili. Tolonglah, kasihanlah sama saya, nangis-nangis lagi. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, dilepas lagi. Besok pagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngadu sama Nabi. Orang yang sama datang, ya Rasul, sudah saya tangkap, tapi dia nangis-nangis, katanya dia sengsara sekali. Akhirnya saya kasihan, saya lepas. Kata Nabi dia pembohong. Nanti malam dia datang lagi, dijaga lagi, datang ditangkap sama Hurairah. Sekali ini tiada maaf bagimu. Kau aku ikat, akan kuantar sama Nabi besok pagi. Dia bilang jangan, lepaskan aku akan memberimu sebuah ilmu. Abu Hurairah ini penghafal hadis paling banyak dari seluruh sahabat. Beliau paling banyak, 11.000 hadis beliau hafal. Beliau katakan, apa ilmunya? Ilmunya begini, barang siapa yang malam sebelum tidur baca ayat kursi, maka dia akan selamat dari gangguan setan dan jin. Oh baik, kalau begitu kamu lepas. Besok pagi Abu Hurairah ngadu, datang lagi ya Rasul, tapi saya lepas juga. Kenapa kamu lepas? Karena dia ngasih saya ilmu. Apa ilmunya? Barang siapa yang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka diselamatkan dari gangguan jin dan setan. Kata Nabi, sebetulnya dia pembohong, tapi malam tadi dia berkata jujur bahwa ilmu yang dibilangnya itu betul. Ini hadis Bukhari, makanya sebelum tidur baca ayat kursi. Siapa dia ya Rasul? Kata Abu Hurairah. Tahukah kamu dia siapa? Tidak, kata Abu Hurairah. Itulah setan. Jadi setan pun pernah ngajari ilmu juga. Mau belajar sama setan? Ada pelajaran dari setan. Bagus kalau itu ayat kursi, bagus. Dia tahu orang dia, setannya dia. Ada orang baca ayat kursi saya nggak berani datang, tuh setannya dia.
Tapi ada ilmu dari setan yang manjur tapi berdosa. Ilmu sihir kan dari setan, betul? Ilmu pelet kan dari setan. Diambilnya air, minyak si tuang dalam kuali, berdiri kayak beduang, duduk kayak babi. Ilmu dari setan yang paling terkenal ilmu ilmu pelet agar suaminya tunduk dan patuh kepada istrinya. Ini kalau kalian amalkan, kalian kekal dalam neraka selama-lamanya. Apa itu? Perempuan kalau mau buang air besar, diambilnya yang pertama keluar itu, yang keras itu, kepala tai namanya. Ini ilmu dari setan. Dijemur sampai kering. Setelah kering, masukkan kotak bumbu, taruh di dapur. Setiap masak ambil sedikit, taburkan ke sayur. Itu seminggu kemudian lakinya bego. Tapi kalian perempuan-perempuan yang make itu kekal dalam neraka selama-lamanya kalian. Namanya ciri merandang. Kadang-kadang ilmu itu langsung diantar Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah sudah wafat, jangan bilang Rasulullah sudah wafat nggak bisa jumpa kita. Orang yang sudah wafat bisa jumpa orang yang hidup. Sebab alam mereka itu disebut alam barzakh. Alam apa? Dalam Quran ada 2 kali barzakh. Barzakh itu dinding. Laut itu ada barzakh. La yabghiyan, tidak bercampur yang sana dengan yang sini. Saya kalau naik helikopter, ada helikopter, jelek-jelek naik helikopter ya. Saya kalau dakwah naik helikopter atau naik sampan perahu kecil, itu saya selalu perhatikan itu air laut yang di pinggir laut dengan air laut yang di tengah warnanya nggak sama. Yang di pinggir laut coklat-coklatan, yang di tengah laut hijau. Nanti itu ada garis pertemuan antara laut yang warna hijau dengan yang warna coklat, itu ada garis. Garisnya kelihatan dengan mata, apalagi dari helikopter jelas sekali itu nampak. Sana airnya masih payau, sini airnya sudah asin. Tapi ikan yang di sini bisa ke sana, ikan yang di sana bisa ke sini. Salah satunya misalnya ikan sembilang. Ikan sembilang bisa di sini, bisa di sana. Nah, kita dengan orang yang sudah mati dipisahkan dengan alam barzakh namanya. Dinding. Bisa orang yang sana kemari, bisa orang yang sini ke sana. Ketemu orang hidup dengan orang mati. Biiznillah, tapi dengan izin Allah. Siapa yang pernah begitu? Nabi Muhammad. Waktu Isra Mi'raj jumpa Nabi Musa, betul? Disuruh sholat 50 kali, kata Nabi Musa, minta kurang 50 kali sehari. Waduh, umat saya aja besar-besar seminggu sekali disuruh sholat dari Sabtu nggak sholat, jadi monyet. Umat Nabi Musa suruh Sabtu sholat, nggak sholat, mancing ikan. Sabtu suruh sholat, nangkap ikan. Pulang nangkap ikan, dikutuk jadi monyet. Kunu kirodatan khasiin, jadilah kau monyet yang hina. Umat Nabi Musa nggak sholat hari Sabtu seminggu sekali, jadi monyet. Untung kita nggak diserupakan Allah dengan Nabi Musa, dengan umatnya. Kalau serupa, udah berapa banyak tukang ojek jadi monyet, nggak sholat. Atas saran siapa? Sholat 50 kali sehari semalam jadi 5 kali sehari semalam. Dalam hadis Muslim, di dalam kitab tafsir saya baca tentang Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, itu atas saran Nabi Musa alaihissalam. Sahih Muslim. Ada yang bilang masa ditawar-tawar. Itulah liberal sontoloyo itu. Enggak masuk akal Nabi diperintah sholat 50 kali sehari semalam kemudian nawar-nawar sama Allah. Nggak mungkin Nabi menawar-nawar. Nabi kalau untuk dirinya nggak nawar. Wong Nabi mau pulang kok, udah turun. Tapi diberi saran oleh Nabi Musa, itulah gunanya musyawarah itu, paham? Umatmu nggak tahan. Kalau Nabi 50 kali sehari tahan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lain-lain, 50 kali sehari sholat sanggup.
Kita 5 kali aja bergetah mulut tuh. Bukan gampang menjaga sholat itu. Sehingga ketika Nabi ceritakan mula-mula 50 akhirnya jadi 5 kali sehari, sahabat mengatakan, ya Rasul, kenapa nggak diterima 50 kali? Kami sanggup 50 kali sehari. Coba kalau sekarang kita, kalau kita lah itu, Rasulullah datang, sebetulnya 50 tapi minta kurang 5. Alhamdulillah 5 kali. Kok harusnya sekali aja Nabi? Kalau 50 kali bagaimana kami mau cari makan? Sibuk dong kami cari makan. Itulah pikiran kita tuh duit aja. Duit aja. Nggak pula dapat, miskin juga. Dari mulai kerja jadi tukang kangkung sampai umur 80 tahun tukang kangkung. Matinya pun ketimpa keranjang kangkung. Kalau sahabat Nabi pemahamannya hebat, itulah paham itu. Rasul, kenapa nggak diterima 50 kali sehari? Kami sanggup. Sebab mereka tahu kalau 50 kali sehari sholat, setiap setengah jam sekali azan, mereka tidak perlu cari duit, tidak perlu cari makan. Makan datang dari surga. Begitu kepahaman sahabat. Untung 5 kali. Kalau 50 sekali sehari nggak ada orang mau jadi muazin. Sekarang ini, Pak jadi muazin, suara bapak bagus. Gajinya Pak 3 juta sebulan. Oh alhamdulillah boleh. Berapa kali azannya? 50 kali sehari. Oh, kau aja lah jadi muadzin. Kepahaman kita nggak sama dengan kepahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata Rasulullah, jika kamu tidur bermimpi jumpa aku, itu pasti aku. Karena setan tidak bisa menyamar jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan jumpa sama Nabi. Nabi udah wafat bisa jumpa. Kapan? Dalam tidur. Bisakah jumpa orang yang sudah mati dalam keadaan jaga? Bisa, dengan izin Allah. Buya Hamka, nah ini penting. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 2 halaman 15, dalam surah La tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwat, ya. Bukan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, bukan yang itu. Surah Al-Imran. Jangan kau sangka orang yang sudah mati di jalan Allah itu mereka mati. Orang yang mati di jalan Allah mereka tidak mati, mereka hidup. Yurzakun, diberi rezeki oleh Allah. Makan minum. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka dapat makan minum, dapat rezeki yang didatangkan Allah kepada mereka di dalam kuburnya. Pada ayat itu Buya Hamka menceritakan satu kisah yang luar biasa dalam tafsir Al-Azhar. Seorang bapak yang soleh sedang duduk-duduk di rumahnya. Tiba-tiba anaknya pulang. Sedangkan anaknya ini sudah mati, syahid berperang melawan musuh Islam. Sang bapak terkejut, anaknya pulang. Anaknya ditanya bapaknya, kenapa pulang nak? Bukankah kau sudah mati? Sang anak menjawab, iya bapak, aku sudah mati syahid. Tapi aku rindu kali sama bapak. Gak sempat jumpa dulu waktu mati. Aku rindu kali sama bapak, aku kepingin jumpa. Maka hari ini Umar bin Abdul Aziz wafat. Beberapa malaikat dan penduduk alam barzakh yang soleh-soleh disuruh pulang ke dunia untuk menyembayangkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. Dan saya salah satunya yang dipilih Allah untuk pulang ke alam dunia menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Sekarang kawan-kawan sudah pulang ke barzakh. Saya minta kepada Allah, izinkan saya ketemu bapak. Gak tahan, aku rindu kali. Tapi tidak bisa lama-lama, karena saya harus bergabung kembali dengan kawan-kawan saya di alam barzakh. Ini ditulis Buya Hamka, diambil dari kitab Ar-Ruh. Siapa meragukan kealiman Buya Hamka dalam urusan ini? Dan beliau orang Muhammadiyah. Tidak cerita kelenik ini. Coba kalau kita, anak kita udah mati 5 tahun pulang, kalau nggak loncat jendela kita. Keyakinan kita dengan Allah lemah, kepahaman kita tentang agama lemah. Orang tuanya ini orang soleh, alim pula, anaknya datang nggak lari dia. Kenapa pulang nak? Disuruh Allah, kan begitu. Menyembayangkan jenazah Umar bin Abdul Aziz.
Tapi kawan-kawan udah pulang ke barzah, aku minta izin supaya jumpa bapak sebentar. Biasa aja. Dalam hayatus sahabat berapa banyak kisah seperti itu. Satu orang sahabat tidur malam-malam di perjalanan, tidur, tiba-tiba dia dengar orang baca surah Al-Mulk dari dalam tanah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia dengar. Kalau kita lari nggak itu? Kalau kita cabut lah langsung. Dia dengar sampai habis. Besok pagi dia jumpa Rasul sampai ke Madinah. Saya waktu tidur di perjalanan, satu malam saya mendengar ada orang membaca surah Al-Mulk, jelas sekali bacaannya, dan saya dengar sampai habis. Kata Nabi, itu kuburan, di bawah itu ada kuburan, kau nggak tahu. Di dalam kubur itu ada seorang laki-laki yang soleh, yang setiap malam membaca surah Al-Mulk. Di dalam barzakh dia minta sama Allah supaya diberi kesempatan membaca Al-Mulk setiap malam, dan bacaannya itu diperdengarkan Allah kepadamu. Biasa aja. Orang sudah mati dengan orang hidup itu punya hubungan. Nah, apalagi dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari seorang ulama besar, penghafal Quran juga, alim, soleh, dia menemukan dua hadis yang bertentangan maknanya. Saya beritahu lagi, jangan sembarangan memutuskan. Satu hadis mengatakan, seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Mati yang paling enak seperti kambing dikuliti hidup. Tiba-tiba dia baca satu hadis lagi, mudah tercabut roh orang mukmin dari jasadnya seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, tidak sakit. Wa yakhruju ruhul mu'min, ini matanya. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajid. Mudah keluar roh orang beriman dari tubuhnya seperti rambut keluar dari tepung. Selesai, tidak sakit. Sedangkan hadis yang satu mengatakan seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup. Kalau kita langsung itu, yang ini dhaif, yang ini sahih, maka yang dhaif buang. Ya, astagfirullahaladzim. Dua-dua itu qala Rasulullah, qaul Rasul, ucapan Rasul. Jangan lancang dengan itu. Ulama ini nangis dia. Ya Allah, alangkah bodohnya aku. Tak mungkin Rasulullah mengucapkan dua kalimat yang bertentangan. Yang satu bilang mati, seenak-enak mati sakitnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Yang satu lagi hadis mengatakan roh orang beriman tercabut seperti rambut keluar dari tepung. Nyaman, tidak ada sakit. Tak mungkin Rasulullah berdusta. Tak mungkin Rasulullah tak paham tentang mati. Aku yang bodoh ya Allah. Aku yang bodoh. Berilah kepahaman kepada aku ya Allah tentang dua hadis Nabi yang agung. Dia pun siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Berdoa, ya Allah beri kepahaman kepada diriku tentang dua hadis ini. Itu saya katakan orang beramal ditolong Allah dengan ilmu. Dengan ketakwaannya Allah kasih ilmu. Satu hari setelah dia puasa berapa hari siang malam tahajud, doa supaya diberi paham tentang dua hadis ini. Tiba-tiba dalam tidurnya datang Nabi dalam mimpinya. Dia lihat Rasulullah, dia pun duduk bersimpuh, ya Rasul, ajarkanlah kepadaku dua hadis baginda Rasul ini. Saya nggak paham. Yang satu bilang mati itu sakit seperti kambing dikuliti hidup-hidup, yang satu bilang nggak sakit. Saya nggak paham ya Rasul. Berilah saya ilmu supaya saya paham. Ini pentingnya paham. Apa kata Rasulullah? Baca olehmu surah Yusuf. Itu aja, karena yang dikasih tahu orang alim. Baca olehmu surah Yusuf. Kemudian Rasulullah pergi, dia bangun langsung dia baca surah Yusuf. Sebab dia hafal Quran. Dia duduk, dia baca surah Yusuf. Allah beri kepahaman tentang itu. Terbacanya kisah Siti Zulaikha, istri Kitfir, Raja Mesir. Karena ingin berzina dengan Nabi Yusuf nggak mau, lari Nabi Yusuf. Ditariknya jubah Nabi Yusuf, robek sebelah belakang. Sang suami, waktu Nabi Yusuf ke pintu, sang suami ikut ke pintu.
Begitu pintu dibuka, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nabi Yusuf dan istri Kitfir menemui Kitfir sudah berdiri, Sayyid. Allah pakai kata Sayyidina, Sayyid, untuk majikan Nabi Yusuf. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Allah pakai kata Sayyid. Ada 3 kali kata Sayyidina di Quran. Jadi kalau ada yang bilang pakai Sayyidina bid'ah, ya ngajilah ke sini, ke pesantren ini biar dijelaskan. Ada 3 kata Sayyidina di Quran. Kemudian suaminya bilang, kamu ketahuan, ngapain aja di kamar istri saya, kunci-kunci pintu, kunci jendela. Kata Nabi Yusuf, saya tidak salah. Kata istrinya, apa hukuman yang pantas dijatuhkan kepada seorang pria yang menggoda istri orang terhormat, melainkan azab yang pedih. Istrinya mengatakan Nabi Yusuf yang salah. Nabi Yusuf mengatakan saya tidak salah. Akhirnya bertengkar. Datang satu orang syahid, hakim, saudara si perempuan itu. Tapi saudara perempuan itu orang yang jujur. Kalau saya tanya, kira-kira kalau saudara perempuan itu jadi hakim, mengadili Zulaikha dengan Nabi Yusuf, kira-kira saudaranya itu memihak Nabi Yusuf atau memihak Zulaikha? Hakimnya itu, saudara perempuan itu, kira-kira memihak Zulaikha atau Nabi Yusuf? Zulaikha. Berarti kalian sama-sama KPU ya. Wahyu Setiawan berpihak kepada fulus atau keluarga. Laki-laki yang saudara Zulaikha itu berpihak kepada kebenaran. Dia bilang, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, istrimu betul, Nabi Yusuf yang salah, dia yang mau memperkosa istrimu. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau jubahnya robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta, Nabi Yusuf yang benar. Begitu dilihat sama Kitfir, jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang. Hebatnya lah kau Nabi Yusuf, biniku wanita tercantik sedunia. Kau bisa lepas dari jaring-jaring laba-laba hitam itu, ya enggak? Singkat cerita, apa kata laki-laki itu? Dah, diam aja, anggap nggak ada kejadian. Berarti raja ini takut sama bininya. Gila juga perempuan ini, enggak? Bisa raja takut? Nggak dihukumnya. Kalau aku cerai terus, ya enggak? Pinggan tak retak, nasi tak dingin, sekali tahu kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin, ya enggak? Laki-laki ini kalah Raja Kitfir ini. Dia bilang, dah diam aja, anggap nggak kejadian apa-apa. Ditutuplah cerita itu. Tapi namanya mulut mana bisa ditutup, betul? Terbongkar juga lah di kampung. Siti Zulaikha mau mengajak mantan budaknya yaitu Nabi Yusuf untuk berzina, diejek orang sekampung lah. Selera rendah, masa seleranya sama bekas budak sama pembantu, selera rendah. Kalau sama menteri oke lah, ya enggak? Sama kepala Pertamina mungkin oke lah, ya enggak? Sama budak pembantu jongos, kira-kira gitulah kalau bahasa sekarang. Panas Zulaikha, diundangnya perempuan-perempuan kampungnya itu, disediakannya buah. Kalau sekarang mangga lah, mangga masak, ada air-airnya. Setiap masuk ke dalam ruangan dikasih satu pisau. Kemudian apa? Kupas mangga, dikupas. Kan ada air-airnya itu, asam juga kan, kupas. Pada saat sedang mengupas mangga, Siti Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf untuk lewat ke depan perempuan-perempuan itu. Ukhruj alaihin. Nabi Yusuf, kau keluar, lewati aja perempuan. Jangan bertingkah, lewat aja. Kayak Arjuna di wayang kulit itu. Nggak usah lirik sana lirik sini, nggak usah senyum-senyum, nggak usah, lewat aja. Maka Nabi Yusuf pun lewat. Falamma ra'ainahu, begitu wanita-wanita itu yang sedang mengupas mangga itu, mengupas buah itu, lewat Nabi Yusuf. Saya bilang mangga lah ya, mangga. Buahnya nggak tahu lah, nggak disebut di Quran. Lewat, akbarnahu, wanita-wanita itu tercengang. Ini bukan manusia, ini mau malaikat. Aduh gantengnya. Wa qata'na aydiyahum, dipotong orang tuh, tangan orang tuh. Bukan mangga lah dikupas, tangannya dipotongnya. Hihihi, ini malaikat. Udah lewat Nabi Yusuf, aduh, wadaw, langsung ulama ini nangis. Benarlah ya Allah,
Saking gantengnya Nabi Yusuf, tangan putus tidak terasa sakit. Orang beriman sama dengan orang lain, matinya seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup. Tapi orang yang beriman mau mati, ketika sakaratul maut, datang malaikat-malaikat mengurut-ngurut kaki tangannya, asisten malaikat maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dihibur, alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut, enggak usah cemas. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, beri kabar gembira surga yang dijanjikan. Udah nampaknya surga. Malaikat sudah urut-urut. Ntar lagi bos kami datang, malaikat maut namanya. Kemana kita mau pergi? Pergi kemana? Ke situ tuh surga itu. Masya Allah cantiknya. Itu istanamu. Diciumkan harum surga itu ke mulutnya. Aduh, harumnya, itulah tempat yang akan kita tuju. Quran yang bilang itu. Surah Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawamu sudah sampai kerongkongan sakaratul maut, kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju. Kalau kau ahli neraka, udah nampakmu neraka, ayo berangkat ke situ. Enggak mau. Enggak mau kau. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditinju wajahnya, ditinju punggungnya, muncrat darah dari kupingnya, dari matanya, dari hidungnya. Manusia-manusia yang mati su'ul khatimah. Tapi kalau orang soleh udah nampak surga, harumnya udah tercium. Istrinya, anak-anaknya, menantunya dikeliling tempat tidur rumah sakit itu menunggu, hingga nampak apa-apa. Dia udah nampak, senyum dia. Tiba-tiba banyak tamuku datang. Mana ada pak? Nggak ada. Ada, kamu nggak lihat. Tamunya malaikat-malaikat diurut-urut, senang dia. Nampaknya bidadari-bidadari sudah berbaris dengan sutra hijau melambai-lambaikan selendangnya, seraya menyanyikan nyanyian merdu menyambut ruhnya datang. Indak dape sama sobujangnya orang, oi barana ampe dan nanti juo, dan nanti juo. Berarti yang mau mati orang Padang nih. Maka datanglah malaikat maut menuliskan kalimat la ilaha illallah di jarinya, diletakkan antara dua matanya. Dia baca kalimat itu, la ilaha illallah, dicabut nyawanya dengan lembut. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Gampang keluar roh orang beriman dari tubuhnya seperti rambut keluar dari tubuh, daripada tepung. Selesai. Saya ingatkan kepada anak-anakku, ketika tidak paham akan makna satu hadis, meskipun terjemahnya paham, kamu ngerti bahasa Arab, tapi kalau interpretasinya tidak paham, serahkan sama Allah. Kamu tanya guru-gurumu yang tua-tua, kalau tidak dapat jawaban memuaskan, jangan kau buang hadis Rasulullah SAW. Serahkan sama Allah. Beramal solehlah di siang hari, malam hari, doalah sama Allah agar Allah memberikan ilmu kepadamu, sehingga satu hari nanti kamu akan menjadi ulama yang khas, ulama khusus, orang alim yang khas, orang alim yang khusus, yang mempunyai ilmu lahir batin, tidak tertipu dengan godaan setan. Jangan kita merasa, oh saya harus jadi orang alim hebat, tak ada tandingannya di dunia. Tidak ada. Nabi Musa aja merasa hebat, turun Nabi Khidir mengajari beliau. Betul? Jangan merasa, padahal Nabi Musa itu kalimullah, bisa bicara-bicara sama Allah. Tapi Nabi Khidir mengajari beliau. Tak bisa, tak ada yang lebih hebat. Semuanya Allah yang atur. Maka dari itu kita jaga diri kita. Jangan kita buang hadis Nabi walaupun hadis itu tidak bisa kita pahamkan dengan akal kita. Berdoalah pada Allah, suatu hari Allah akan memberikan kita kepahaman. InsyaAllah ya. Tengah 12 udahlah, tutuplah. Udah setengah 12. Besok kita ada kerja lain, subuh mau ceramah lagi. Tapi saya bahagia bisa ketemu di sini dengan ananda saya, Ustadz Fahmi, Kiai Fahmi, dan kepada semua saudara yang datang.
bahwa ilmu Allah sangat luas. Kita tidak tahu siapa yang alim. Allah memberikan ilmu kepada siapa Allah mau. Allah memberikan kepahaman kepada siapa Allah mau. Ketika kita merasa hebat, Allah cabut kehebatan itu. Ketika kita merasa rendah, tawadhu, maka Allah akan meninggikan kita di dunia dan akhirat. Tidak usah malu kita kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Daripada kita ngarang-ngarang urusan agama ini yang menyebabkan kita tersesat dan orang lain tersesat. Terakhir saya tutup dengan kisah, jangan ditipu setan. Itulah gunanya guru. Satu hari seorang murid belajar dengan gurunya. Malam dia tahajud, tiba-tiba dilihatnya dunia ini hadir di depan matanya sebesar telur bebek. Nampaknya yang terjadi di Amerika, di Suriah, di Mekah, nampaknya semua yang terjadi. Di sana ada kebakaran, di situ ada banjir, sini ada orang membunuh apa. Nampaknya semua kejadian di dunia itu nampaknya waktu dia tahajud. Dunia itu kecil sebesar telur bebek di depan matanya. Selesai tahajud, besok pagi dia ngaji sama gurunya. Dia ngadu sama gurunya, "Tuan guru, saya sudah jadi wali Allah, orang keramat saya." "Masya Allah," kata gurunya, "hebat kau nak. Apa yang terjadi pada dirimu?" "Tadi malam waktu aku sholat, Tuan Guru, datang dunia ke depan mataku sebesar telur bebek. Ku nampak semua yang terjadi di Mekah tadi ada terjadi begini, di Suriah begini, di sini begini, di sini terjadi begini, di sini terjadi begini. Bukankah aku sudah keramat, bisa melihat seluruh dunia?" Kata gurunya, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Celaka kau nak, celaka." "Kenapa Tuan Guru?" "Orang sholat itu membuang dunia, kau malah sedunia hadir di depan." Nah, itulah gunanya guru. Kalau nggak berguru dia merasa jadi wali, betul nggak? Begitu sholat tiap hari dia lihat, besok dia ngomong sama murid-murid sama kawan-kawannya, "Kau lihat koran, terjadi komisioner KPU ditangkap KPK." "Oh iya betul." Kalau itu nggak usah sholat, baca koran juga dapat ya kan? Ditipu setan. Hati-hati kau. Maka sebelum sholat dia istighfar lu, "Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dia baca Quran Falaq, Quran Nas, baru dia sholat. Kemudian berapa hari dia datang jumpa gurunya. "Alhamdulillah Tuan Guru, nggak datang lagi dunia itu. Selamat kau nak." Coba kalau nggak berguru, berapa banyak orang hari ini sesat, merasa jadi wali, padahal ditipu setan. Satu hari seorang murid ngadu sama Junaid al-Baghdadi, seorang wali besar di Baghdad. "Tuan Guru, apa? Saya udah jadi wali." "Masya Allah, hebat." "Apa itu?" "Saya tadi malam, beberapa malam ini datang malaikat bersayap memberi saya makan. Lezatnya makanannya, ya Allah, disuapin saya makan. Lezat betul makanan, belum pernah saya makan selezat itu." "Siapa yang menyuapi kamu?" "Malaikat." "Dari mana kau tahu dia malaikat?" "Bersayap." Kata tuan gurunya, "Nanti malam kau berwudu, jangan tidur. Kalau dia datang malaikat itu memberi makan, kau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim." Loh, makan itu Allah malakasumtu apa? Allahumma barik lana. Udahlah baca saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu datang malaikat tuh bawa makanan, udah ngences ini, hampir lupa dia. Begitu di muka mulut mau disuap malaikat tuh, teringat dia ucapan gurunya, dibacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang sayap malaikat itu, muncul tanduknya, keluar ekornya, iblis rupanya. "Celaka kau," dibuang. Rupanya makanan yang diantar iblis tuh ulat-ulat tai yang ada di WC. Jangan ketipu dengan setan. Terakhir satu lagi kisah. Satu hari murid Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala bertunjuk tangan, "Tuan Guru, apa? Aneh hari ini." "Kenapa?" "Kulihat wajah Tuan Guru monyet." Gurunya monyet. Kalau sekarang dipecat langsung tuh murid. Junaid al-Baghdadi tersenyum. "Masya Allah, coba kau perhatikan baik-baik." "Sudah kuperhatikan selama aku ngaji di sini.
pasti sekarang pun masih jelas wajah Tuan Guru, wajah monyet. Apa kata Junaid Al-Baghdadi? Betul, mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Mukmin itu cermin bagi mukmin ya. Aku ini cermin, kalau kau lihat aku ada monyet, berarti yang monyet kau. Kau itu cermin bagi diriku, kalau aku lihat kau itu monyet, berarti yang monyet aku. Terdiam muridnya itu, tapi nggak salah mataku ini. Iya betul, nggak salah lah itu, betul lah itu. Nah, sekarang kau pulang ke rumah, tobat kau. Apa yang kau makan kemarin yang haram yang kau makan, sehingga jadi matamu jadi lihat aku kayak monyet. Sekarang kau tobat, betulkan makananmu, betulkan sholatmu, betulkan zikirmu, tobat kau kepada Allah SWT. Puasa di siang hari, malam tahajud. Minggu depannya dia ngaji. Begitu dia duduk tersenyum dia, Masya Allah Tuan Guru, wajah Tuan Guru ganteng sekali, bercahaya. Ya, aku adalah cermin, kata Junaid Al-Baghdadi. Klien, kalau klien lihat wajah guru klien monyet, kliennya yang monyet itu. Sampai sini aja, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.